Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview SSD NVMe dari Samsung yang saya sudah unboxing di video sebelumnya ya. Anda bisa cari itu, yaitu NVMe 970 Evo Plus dari Samsung ya. Ukuran yang saya beli adalah 500 GB. Jadi kita akan bahas dari websitenya dulu. Jadi untuk website dari SSD ini Anda bisa mengunjungi website ini semiconductor.samsung.com, lalu /customer storage /internal SSD /970 Evo Plus. Pastikan 970 Evo Plus ya, karena saya belinya yang 970 Evo Plus. Kalau Anda beli seri lain juga sama ya, ini Samsung sangat rapi sekali websitenya. Di sini jadi ini spesifikasinya kita bisa lihat. Nah, jadi dia pakai form factor M.2. Maksudnya ini form factor ini ukurannya ya, ukuran fisiknya. Lalu ada kapasitas 250 GB sampai 2 tera. Saya beli yang 500 GB. Untuk read speednya sekuensialnya ada di 3500 MB per detik atau 3,5 GB per detik, bukan gigabit ya. Lalu untuk write-nya ada di 3300 MB. Kemudian ini modelnya ya, kalau saya yang ini. Kemudian untuk fitur-fiturnya dia berjalan di PCIe 3.0 kali 4 ya. Kemudian ini ukurannya Anda bisa lihat sendiri, beratnya sangat ringan, hanya 8 gram. Kemudian ini dia pakai 3 bit MLC ya. Kenapa kok mahal? Ini kan mahal ya, saya beli di harga 1,2an ya, padahal ada yang 500 GB itu cuma 900 ribuan. Nah, di sini sudah mahal, kenapa masih pakai multi layer cell ya? Padahal kalau dilihat itu biasanya yang paling kurang itu yang single layer cell, lalu multi layer cell ke nomor 2, dan yang paling bagus ada di triple layer cell ya. Sebenarnya ada yang lebih tinggi, cuma itu masih jarang sekali. Kenapa mahal tapi masih pakai multi layer cell? Jadi sebenarnya ini ya penamaan ya. Di sini tulisannya 3 bit. Jadi sebenarnya ini juga triple layer cell. Ya, jadi ini hanya penamaan dari Samsungnya saja. Oke, kemudian controllernya ini pakai Samsung Phoenix kalau nggak salah ya. Ini kenapa ditulis Samsung in-house controller? Jadi saya tahunya ini kontrolnya Samsung Phoenix. Lalu dia support trim, support smart, support auto gearback collection, encryption, macam-macam, ini banyak sekali ya. Untuk power konsumsinya hanya 30 mW. Ini ya tidak hampir tidak pengaruh ya, tidak akan memboroskan PC Anda. Lalu ini MTBF nya ini waktu hidupnya perkiraannya ya sekitar 1,5 juta jam. Ini ya sudah cukup ya, kita tidak perlu memperhatikan ini karena biasanya garansinya sudah ganti PC mungkin Anda ya, SSD nya belum rusak. Lalu ini operating sistemnya kalau Anda berjalan di 0 sampai 70 masih oke lah, tahan resisten shock atau getaran seperti ini. Lalu untuk yang punya saya itu 500 GB, dia punya TPW sebesar 300 terabyte written. Ini artinya bahwa dia akan, Samsungnya mengklaim bahwa sampai 300 tera penulisan ke dalam SSD-nya tidak apa-apa. Tapi setelah lewat itu maka garansi akan hilang dan kemungkinan bisa rusak atau mungkin masih bisa lebih. Tapi ini perkiraan dari Samsungnya. Jadi semakin Anda beli yang tinggi, semakin TPW-nya tinggi. Oke, langsung saja. Jadi pertama kali setelah saya membeli, saya langsung install filenya ya.
Ini file untuk SSD ini. Jadi di sini ada data migration software. Ini saya kemarin sudah install karena saya kan pindah ya. SSD saya sebelumnya adalah Kingston, saya tinggal install ini. Installnya sangat mudah seperti install biasa, dan menunya sangat mudah. Anda bisa pilih SSD Kingstonnya, lalu Anda pilih Samsungnya yang baru, lalu Anda tinggal satu klik, maka data Anda akan diklon. Data seluruh Windows Anda akan diklon masuk ke SSD Samsung punya kita yang baru. Jadi ini gunanya seperti itu. Jadi kita tidak perlu install ulang saat membeli SSD baru. Jadi Windows akan dipindahkan ke SSD Samsung baru kita. Lalu jangan lupa setelah pindah, Anda bisa ubah boot ordernya melalui BIOS agar booting melalui ini ya, agar booting melalui SSD kita yang baru. Ini Anda bisa download, ini sangat mudah sekali penggunaannya, jamin Anda paham lah. Lalu ini ada user manual. Jadi ini user manual dari migrationnya ya, sangat lengkap ya dijelaskan. Ini sangat mudah sekali, Anda bisa ikuti saja. Lalu ini drivernya, Anda bisa download, lalu Anda install drivernya agar terdeteksi oleh PC Anda ya, NVMe Anda. Lalu ini yang terakhir adalah yang paling penting adalah Magician software. Jadi di sini Anda bisa memantau SSD Samsung Anda. Banyak sekali yang bisa dipantau, ini sangat penting. Anda bisa install, saya tunjukkan. Saya juga install ini Samsung Magician. Nah ini dia. Jadi ini terdeteksi, ini bisa juga cek untuk cek kepalsuan ya. Kalau Anda terdeteksi di sini aman ya, berarti kemungkinan sih oke lah ya, bukan kaleng-kaleng, maksudnya bukan palsu ya. Ini Anda bisa lihat di sini Samsung, Anda bisa pilih di status. Di sini Anda bisa melihat berapa terabyte writer yang telah digunakan. Tadi kan maksimal 300 ya perkiraannya. Di sini saya baru menggunakan 1 terabyte. Masih ada 299 terabyte lagi yang bisa ditulis ke dalam bisa ditulis hapus ke dalam SSD saya. Suhunya ini Anda bisa lihat. Ini suhunya Anda bisa pantau chartnya selama 10 menit ke belakang atau bahkan lebih. Untuk saat ini suhunya ada di 47, punya saya masih aman. Kemudian ini benchmark. Ini punya saya sudah saya benchmark ya. Sequential rate-nya ada di 3500. 3200 untuk write-nya. Ini sangat sesuai dengan apa yang dijanjikan ya. Inilah kelebihan kalau Anda beli SSD Samsung atau SSD yang mahal yang bermerek ya. Biasanya yang dijanjikan sesuai dengan apa yang Anda tes. Biasanya kalau SSD yang murah-murah, yang merek-merek lain itu, apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang Anda tes gitu ya. Lalu ini random read, random write, input output per secondnya ya. Lalu ini kapasitasnya Anda bisa cek juga di sini. Saya sudah pakai 219 GB. Oh, kalau nggak salah ini sisanya ya. Sisanya atau ini free. Oh iya, saya pakai 219 GB. Oke, di sini saya benchmark 7 hari yang lalu. Lalu apalagi yang bisa saya cek? Di sini driver detailnya, ini firmware-nya, ini serial numbernya, berjalan di PCIe berapa. Kemudian ini performance benchmarknya. Kalau Anda mau tes lagi, Anda bisa pencet start di sini, nanti akan tes. Lumayan lama, Anda bisa tunggu. Ini di diagnostik, ini mungkin cek kan ya, kalau ada yang bad sektor, mungkin ada yang rusak mungkin selnya. Lalu ini optimization, ini mungkin fitur dari Samsungnya ya, ini meningkatkan performanya. Kalau ini delete data block, kalau yang nggak kepake dihapus. Lalu ini over, ini juga fitur-fiturnya sangat lengkap sekali.
Oke, kalau Anda beli dari Samsung ini tentunya sangat recommended ya. Mereknya sangat terkenal, hasil pengalaman saya juga sangat oke. Tidak ada kendala sama sekali, semua berjalan dengan normal sesuai yang dijanjikan. Dan tentunya garansinya di Indonesia sangat luar biasa ya. Sudah sangat terkenal sekali. Bahkan ini dikasih ya untuk iris datanya dan encrypt datanya. Oke, itu pengalaman saya, jadi saya tidak ada masalah. Ini saya buat OS Windows bisa booting kurang dari mungkin 15 detik kurang ya. Jadi PC saya sudah booting. Saya menggunakan CPU 5600X dan VGA 3060. Untuk bermain game juga sangat lancar, sangat cepat, tidak ada masalah. Untuk suhu di motherboard saya ada heatsingnya. Kalau saya tes itu kemarin maksimal hanya di sekitar 60 ya, masih sangat aman sekali karena batasnya adalah 0 sampai 70. Sudah sangat mantap sekali, sangat recommended. Dan ini Samsung ya, jadi tidak perlu diragukan lagi. Oh iya, ada satu lagi yang saya lupa. Jadi saya mau pengujian yang sesungguhnya ya. Kalau di benchmark mungkin masih, mungkin itu hanya benchmark ya. Sekarang kita akan uji memindahkan file ini. Jadi ini ada file ukurannya 8 GB. Saya pindahkan ke sebelah sana ya. Jadi ini yang D ini adalah Kingston saya di SATA, maksimal kecepatannya hanya di 500 MB. Lalu di download. Saya akan pindahkan di sini ya. Saya akan pindahkan di aset. Oke, kita lihat. Nah, ini Anda bisa lihat kecepatannya. Nah, kenapa hanya di sekitar 500 600 1 GB ini ya? Karena SSD saya yang SATA yang Kingston itu berjalan di maksimal 500 MB per detik ya, jadi tidak bisa mengeluarkan kecepatan maksimalnya di 3500 MB. Sekarang kita coba memindahkan dari sini ya. Tadi di aset ya, di aset sini saya pindahkan dari folder C, yaitu Samsungnya, kita pindahkan ke Samsungnya juga, kita pindahkan ke folder download. Kita lihat kecepatannya, ini file 8 GB ya. Kita paste. Gila, ini file 8 GB langsung pindah secepat itu ya. Entah dia hanya memindahkan lokasinya atau gimana, saya kurang tahu. Tapi pengalaman saya waktu dulu punya harddisk itu, kalau saya pindahkan di harddisk, sama-sama harddisk ya, jadi kita tidak pindahkan ke harddisk luar, itu masih ada waktu nunggu. Tapi kalau ini sudah benar-benar langsung pindah. Ya bisa jadi mungkin gara-gara hanya memindahkan alamatnya ya, lokasi lokasi filenya, tidak benar-benar mengcopy. Kalau zaman dulu saya harddisk itu mengcopy ya. Jadi 8 GB saya pindahkan ya, walaupun di folder yang sama atau di drive yang sama, tetap menunggu ada waktu tunggunya. Oke, seperti itu hasil tesnya. Terima kasih setelah menonton video pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.